Shalom, selamat sore. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini kita akan lanjutkan perenungan kita dalam kitab 1 Yohanes, dan hari ini kita renungkan pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, jadi ini bicara tentang firman atau perintah yang baru, yang sebenarnya ini maksudnya yang pernah kamu dengar itu yang Yesus sampaikan. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34, di situ Yesus bilang, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Nah, karena waktu itu Yesus yang ngomong memang itu baru, tapi itu sudah didengar jemaat ini sebelumnya, makanya Rasul Yohanes bilang, ini sebenarnya bukan perintah baru, tapi yang kamu dengar dari mulanya. Dari mulanya itu waktu mereka baru percaya Yesus. Dan Yesus sudah memberi perintah baru waktu mereka percaya itu. Apa katanya? Perintah baru itu, kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau perintah hukum Taurat atau perintah yang lama, kamu harus mengasihi supaya kamu dikasihi Tuhan. Karena kalau kamu nggak mengasihi, Tuhan nggak akan mengasihi kamu. Nah, terbalik kalau di perjanjian baru. Perjanjian baru, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mampu mengasihi sesama kita atau mengasihi orang lain. Lalu kemudian ayat 8 dikatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Nah, jadi sebenarnya perintah baru ini kemudian diingatkan lagi. Maksudnya itu bukan lagi pakai perintah hukum Taurat atau di perjanjian lama. Ini udah perintah perjanjian baru. Dan ternyata benar di dalam Kristus dan di dalam kita orang percaya. Di dalam kamu katanya. Dan kemudian dikatakan memang kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi kegelapan memang sudah dikalahkan dan kita sudah disebut anak-anak terang. Nah, makanya terang yang benar telah bercahaya. Jadi kita sudah ada di dalam Kristus yang adalah terang dan kita pun menjadi terang. Baru ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, jadi dipertegas bahwa kalau kita memang sudah percaya Yesus, kita berkata bahwa kita di dalam terang, kita adalah terang, tapi justru gaya hidupnya kegelapan, apa gaya hidup orang? Membenci, wah ini nggak benar. Berarti jangan-jangan masih ada dalam kegelapan dia, berarti dia orang gelap. Kalau kita namanya orang terang, pasti hidupnya mengasihi, karena kita sudah menjadi orang terang. Lalu kemudian ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, jadi memang kalau kita sudah dalam Kristus, kita udah lahir baru, kita reborn, pasti kita nggak susah benci orang. Nggak mungkin kita hidup dalam kebencian. Lah, bagaimana mungkin kita bisa membenci seorang karena biasanya kan ada satu kesalahannya, atau taruhlah 2 kesalahannya atau 5 kesalahannya bagi kita. Nah, kita kalau mau hitung kesalahan kita di hadapan Tuhan, itu banyak banget. Dari kecil sampai dewasa, dari pikiran, perasaan sampai yang kita lakukan, baru niat sudah dosa. Kalau mau dihitung, waduh, itu banyak banget. Dan itu satu saja sebenarnya sudah cukup buat kita ke neraka. Dan ini kita banyak banget, tapi Tuhan hapuskan. Nah, bagaimana mungkin kalau hutang kita yang banyak itu, dosa kita yang banyak itu dihapuskan Tuhan, terus kita malah bisa membenci seseorang, saudara kita lagi, dengan satu atau ya taruh 10 atau berapalah kesalahan yang paling kuat dia lakukan kepada kita. Enggak sebanyak kesalahan atau dosa yang kita buat kepada Tuhan. Jadi sudah nggak mungkin kalau ada anak Tuhan itu masih hidup dalam kebencian. Sudah nggak bisa lagi, karena kita diterima pengampunan yang tanpa syarat. Itu akan menginspirasi kita, akan membuat kita mampu untuk juga mengampuni orang lain tanpa syarat. Karena Tuhan sudah perlakukan kita terlebih dahulu seperti itu.
Baru kemudian ayat 11 dikatakan, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi firman Tuhan itu selalu konsisten, Bapak Ibu Saudara. Kita ini gelap atau terang. Kita ada di dalam kerajaan terang atau kita masih dalam gelap. Hitam atau putih, kambing atau domba, pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Jadi semuanya itu jelas hitam putih, nggak ada proses OTW atau masih nggak ada. Jadi identitas kita itu jelas, selalu diberikan sebagai orang terang, anak Allah. Dan itu yang akan menghasilkan tindakan-tindakan atau menghasilkan perbuatan-perbuatan kita yang bersumber dari posisi atau identitas kita yang baru di dalam Kristus. Jadi ini membuat kita akan mudah menjalani kehidupan ini. Ini akan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena firman Tuhan sore hari ini mengingatkan, menyadarkan kita bahwa hey, engkau sudah orang terang, engkau sudah di dalam persekutuan terang bersama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Kita bukan lagi orang kegelapan. Bagaimana mungkin kita masih hidup dalam gelap? Nah, itu katanya kalau kita ada dalam gelap karena telah membutakan matanya. Memang dulu kita buta, makanya ada lagunya Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, dulu kita buta, but now I see. Tapi sekarang aku melihat. Jadi Kristus itu mencelikkan kita untuk kita bisa melihat cara menjalani kehidupan ini. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, kesesatan oleh dosa, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam terang. Itu yang membuat kita mampu untuk membawa kasih Tuhan, kasih Kristus kemana-mana setiap hari. Kita bisa melepaskan pengampunan tanpa syarat bagi orang lain. Bukan berarti juga kita jadi bodoh, kita seperti lilin yang habis terbakar. Mengampuni orang lain bukan berarti juga kita cepat-cepat memberi kepercayaan lagi kepadanya. Kalau dia sudah sempat melukai kita di area keuangan kita mulai hati-hati. Kita mulai tidak sembarangan kasih dia pegang uang, kasih kepercayaan dia mengelola uang. Kita langsung kalau mau nolong dia berarti jangan kasih uang. Kita kasih dia makanan atau bayarin tempat tinggal dan sebagainya. Karena memang dia pernah gagal atau melukai kita di sisi keuangan. Nah, itulah artinya kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi bukan berarti kita benci dia, kita bisa tetap mengasihi dia, tapi dengan hikmat yang Roh Kudus berikan bagi setiap kita. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.